Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga tercurah kasih-Nya, rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita betul-betul harus mengetahui, wajib di atas wajib untuk perkara-perkara yang senantiasa melalaikan perjalanan kita, perkara-perkara yang senantiasa mencacatkan kesempurnaan tajalli rahasia Allah itu. Jadi kita ini sudah banyak tenggelam di dalam keilmuan-keilmuan yang cacat, ataupun kefahaman yang cacat, ataupun yang tertutup sebahagiannya. Karena sering kita jelaskan, saudara-saudara, ketika kita hanya di satu sisi memandang, maka di satu sisi lainnya bisa itu benar, bisa itu salah. Begitupun sebaliknya, sama dengan memegang gajah, kaki gajah, telinga gajah, belalai gajah, ekor gajah. Nah, akan tetapi orang yang mampu memegang semua gajah atau mengetahui, mengenal betul-betul gajah, maka inilah orang-orang yang sempurna, insan kamil, insan yang arif, yang bijaksana dalam segala hal, baik itu di dalam kepemimpinannya, baik itu di dalam kemasyarakatannya, baik itu di dalam keluarganya, baik itu di dalam semuanya. Sempurna. Syaratnya apa? Ketika seseorang itu betul-betul mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengetahui semua kesempurnaan itu pada dirinya, tubuh, hati, nyawa, rahasia, dan mampu membagi komponen itu tanpa mencampur aduk-adukkan dan tanpa salah penempatan. Misal, tubuh ini ya jelas ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu hukum-hukum, cara beristinja, cara bersuci secara lahiriah, cara memotong rambut, cara ini bersih-bersih dan sebagainya, amalan kolbu, toriko, hakikat, ma'rifat. Orang yang ma'rifat pun, orang yang mempelajari ilmu ma'rifat, akan tetapi dia tidak mempelajari ilmu tasawuf, nah ini juga kurang sempurna. Kita tidak menyesatkan loh ya, kurang sempurna. Orang ma'rifat mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu syariat, bagus, cuma kurang sempurna kalau tidak ada ilmu tasawuf. Karena di ilmu tasawuf ini ilmu-ilmu toriko, ilmu adab dan akhlak. Di sini di tasawuf, saudara-saudara, tuh orang-orang yang arif, orang-orang para sufi terdahulu. Nah, begitu. Akan tetapi sekarang orang hakikat dengan hakikatnya, tauhid ya, syariat dengan syariatnya, toriko dengan torikohnya, ma'rifat dengan ma'rifat. Kalau orang yang mampu empat komponen ini, ngomong syariat, oke, toriko, oke, tauhid, oke, ma'rifat, oke, kenegaraan, bela diri, semua oke. Jadi ketika orang-orang itu baru belajar suatu ilmu atau suatu kepahaman, pasti dia rata-rata sombong, baru sedikit ilmu. Akan tetapi tidak ada ilmu sama sekali, itu juga bisa kepeleset sedikit. Tapi kalau orang-orang yang tidak ada ilmu kemudian mempelajari, ditarik oleh Allah untuk dipahamkan ya, maka ini orang-orang yang luar biasa. Tapi orang-orang yang arif billah, orang-orang yang warasatul anbiya, mereka ini ilmunya Allah tidak tanggung-tanggung. Bukan berarti ini banyak ilmu begini sombong, tidak selamanya banyak ilmu sombong. Kesombongan itu ada ketika nafsu anania muncul. Contoh ya, kita ini ahli syariat, misal ya contoh, kita toriko, hakikat, ma'rifat, kita orang tua, kita mursyid atau guru atau kiai di pesantren, kemudian melihat tukang sapu jalanan atau wanita pelacur atau pencuri mengomongkan hadis-hadis Rasulullah, berkata firman-firman Allah, kemudian kita salahkan semua. Padahal apa yang dikatakan itu adalah hak, itu adalah benar. Tapi kita mengatakan, oh itu saya tidak ini, dia tukang sapu jalanan, oh dia wanita tidak beres, padahal perkataannya hak. Inilah orang-orang yang tertahan hanya di keilmuan saja, meskipun dia mempelajari ilmu marifat, ilmu tauhid, ilmu toriko, ilmu syariat, tapi di kepahaman praktek mana, pakaiannya mana. Ketika ada orang-orang pengemis ngomong begini-begini, tidak di ini. Semua karena harus dipandang dulu jabatannya,
titelnya ya, S3, S4, S5, S6, S7, S-teler. Nah, itu yang dipandang. Tapi ketika seorang pengemis, seorang orang gila mengatakan kebenaran, meskipun itu benar, tetap salah di mata mereka. Karena apa? Ana khairum min. Aku lebih baik dari mereka. Aku bertitel, aku haji, aku sekolah tinggi. Titelku ini. Saya punya beberapa pondok pesantren, 30 pondok. Luntur semua, lebih parah daripada iblis. Bercanda sedikit ya. Ini untuk kepada diri saja ya, jangan tersinggung. Ini saya bicara sendiri ya, seperti saya bilang kemarin. Nah itu, karena kenapa? Kita belum betul-betul didudukkan oleh Allah untuk mengenal Allah. Keakuan Adam itu belum melebur, belum tunggal. Makanya dikatakan manunggaling kalau Gusti, jangan salah paham. Orang masyarakat umum biasanya salah paham, dikira bersatu. Bukan bersatu ininya, rupa-rupanya. Kesadarannya Adam, keakuannya Adam melebur. Nah, rasanya itu loh, rasa Adamnya itu melebur kepada rasanya Allah. Itu yang dimaksud peleburan, kemudian dimaksud tunggal manunggaling kawula lan Gusti. Tapi kalau orang tidak paham, berbahaya. Ini manunggaling kawula lan Gusti, ini juga wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu adalah hak. Cuma orang-orang awam tidak mengerti, tidak paham. Akhirnya diganti dengan Imam Al-Ghazali, diganti dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, diganti dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, diganti dengan Syekh Yusuf Al-Makassiri, dan ulama-ulama mengganti dengan wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud dan wahdatul wujud sama. Manunggaling kawula Gusti sama. Kecuali ittihad sama hulul ya. Itu kata-kata orang-orang ini aja. Tapi sebenarnya tidak begitu. Nah, makanya rata-rata orang-orang makrifat dahulu begitu, memandangnya bukan kepada siapa yang berbicara, tapi bukan kepada rupa-rupa yang berbicara. Mau dia pengemis, mau dia orang gila, tapi kalau kebenaran, dia memandang Rasulullah. Dia memandang Rasulullah langsung. Apa itu Rasulullah? Apa itu Rasulullah? Rasulullah itu Ahmad. Rasulullah itu rahmat. Yang mana rahmat? Apakah hanya hujan itu rahmat? Apakah hanya mendung itu rahmat? Coba kalau hujan terus dari pagi sampai sore, rahmatkah itu? Bukan, saudara. Apa itu rahmat? Apa itu rahmat? Rahmat ini ya, nama saya ya itu. Rahmat ini dari dalam kandungan, bahkan di alam ajali sejak dahulu dia telah ada. Kemudian rahmat ini mengarungi kehidupan alam semesta, alam makro dengan mikro, alam kubro dengan subro, alam kabir dengan alam kecil, alam besar dengan alam kecil. Rahmat naik turun dari alam rohim kandungan sampai sekarang, sampai kelak ajal kita. Yang mana rahmat? Ini rahmat, ini rahmat, ini loh naik turun loh. Ini si rahmat, ini Ahmad, ini Muhammad. Makanya jangan tertipu nama. Rahman Rahim itu tidak akan ada kalau tidak ada rahmat. Karena rahmatnya ini terbitlah roh, kemudian kemani Ar-Rahim, di dalam Rahim hingga Mim Muhammad, jasadnya, zohirnya Muhammad Zohir. Makanya rahmat ini termasuk, bukan mentang-mentang nama kita rahmat, tidak. Makanya nama rahmat ini termasuk namanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mastur, Sayyidur Rahmat. Sifat Allah Ta'ala sebelum Rahman Rahim. Maka si rahmat inilah yang mesti dipandang. Siapa itu rahmat? Rasulullah. Jadi ketika memandang orang, Rasulullah. Makanya kembalinya kemana, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari Allah kembali kepada Allah. Kapan itu? Sekarang. Kalau sudah kembali, apa lagi yang mau dicabut? Tinggal berpulang kemana? Orang-orang mengatakan berpulang ke rahmatullah. Rahmatullah yang mana? Apa itu rahmatullah? Rahmat kenyataan Allah, kemudian wujud pada insan karena ingin dikenal. Si rahmat itu masih goib, ingin dikenal, maka wujud lagi dia. Rahmat ini daripada Allah. Allah ingin dikenal sehingga menjadikan tajallinya, wujudnya kepada rahmat atau Muhammad atau Ahmad.
Kemudian Ahmad ini, Rahmat ini, Muhammad ini, si nikmat ini mau dikenal. Belum bernyata, makanya nyata pada insan. Makanya orang-orang arif mampu memandang tembus kepada rahmat. Tidak tertahan di rupa-rupa. Makanya sealaman ini kalau orang mengerti, dipahamkan oleh Allah, semua adalah zat wajib al-wujud. Kalau tidak tertahan di muhaddas, tidak tertahan di rupa-rupa loh bentuknya, wujud sangka-sangka bayangan itu. Jadi apanya sih yang dia rasanya, rasa Adam, rasa muhaddas, rasa alam semesta, rasa makhluk, bahwa makhluk itu ada dalam pandangan batin contohnya, bukan di dalam zohir. Kalau di dalam zohir kehidupan syariat ya jelas muhaddas semua. Makanya kenapa selalu ya dimesrakan Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad? Karena ketika kita memandang bukan orangnya yang dipandang, akan tetapi langsung kepada Rasulullah. Rasulullah ini adalah utusan Allah, tiada lain daripada Allah. Yang ada di muka bumi, yang ada di alam semesta, saudara, hanya Allah Ta'ala dan wujud mazharnya. Yang mana yang dikatakan Allah, zat. Tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, di kiri, di atas, belakang, dalam, luar. Tidak bertempat, zat masuk. Tapi dia ingin dikenal, kemudian mentajalikan kepada ruh Muhammad, Rahmat, Ahmad, Nikmat, kemudian jadilah batang tubuh. Karena belum bisa dilihat, belum ada wadahnya, masih berupa, rupanya belum berbentuk. Ketika ada wadah, baru dia berbentuk. Makanya kembali ke rahmatullah kemana? Tidak kemana-mana, saudaraku. Nanti sebelum dikubur jasad hilang ataupun setelah dikubur, terserah saja mau kemana aja. Kita tidak mengatakan apa-apa, tidak meyakini menyuruh siapa-siapa ikut keyakinan kita, tidak. Nah, maka ketika dia mau dicabut dari bawah kakinya, di situ ada tajallinya Allah, ke atas ubun-ubun, di situ juga ada, semuanya ada. Jadi tidak ada apa yang mau dicabut, karena itu rasa Adamnya sudah melebur kosongnya, sehingga yang Adam tadi, yang ma'dum tadi menjadi alif, dal, mim. Itu mazhar kenyataan zat, sifat, asma dan apa. Wujud Allah bukan Allah. Allah wujud pada Muhammad. Allah laisa pada Muhammad. Allah laisa kepada Muhammad. Alif Allah laisa Muhammad, alif lam mim. Maka ini si rahmat Rasulullah selalu dimesrakan terus, saudaraku. Keluar masuk dari, bayangkan saja, dari dalam rahim itu. Tapi ketika kita tidak sadar, tidak menyadari Rasulullah pada diri masing-masing, maka kita tidak akan tembus. Tidak akan tembus, saudaraku. Selalu ketika ada orang berbicara, kita lihat orangnya, lihat titelnya dulu, lihat ininya dulu, padahal yang dibicarakan hak. Jadi tidak masuk semua. Tapi ketika tembus kepada Rasulullah, tembus kepada wujudnya Allah, maka itu tidak akan ada pergesekan satu sama lain sebenarnya. Meskipun dia atau wujud-wujud yang lain itu dalam pandangan batin itu saja cukup dirahasiakan bahwa itu juga daripada Allah, itu juga af'al Allah, itu sifat Allah. Semua apa-apa yang wujud adalah zat yang disifati Allah, zat wajib al-wujud. Dalam pandangan sihir, cuma memang kita harus siap-siap ketika kita berani membuka di YouTube begini. Memang wajib disesatkan semuanya, macam-macam itu, tidak apa-apa. Ini ilmu hak, ilmu ma'rifat, ilmu yang selalu disembunyikan. Apalagi ketika datang penjajah, sengaja membunuh ulama-ulama, para sufi, diasingkan sana kemari, sengaja penjajah itu, sengaja. Kemudian keturunan para raja dibunuh semua, rata-rata ulama-ulama. Karena di Nusantara rata-rata keturunan para raja di Nusantara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, di Thailand, Sumatera, Sulawesi, Papua, Jawa, Maluku, Ambon, semua.
itu keturunan zuriyah. Kalau mau tahu, cuma hebatnya nenek moyang kita, leluhur kita menyembunyikan itu, melebur kepada kerajaan, kesultanan, begitu. Jadi suatu saat akan bangkit lagi, saudara-saudara. Tapi sebelum itu terjadi, akan ada huru-hara akhir zaman yang sangat dahsyat. Maka dengan adanya ilmu-ilmu ma'rifat yang menyebar seperti ini, maka kita siap ambil bagian, ambil takaza, persiapan. Persiapan apa? Jangan kita selalu keluar. Kita itu jangan selalu keluar, jangan sampai merasa kita ini sok suci, kita ini alim, kita ini bersih, kita ini makrifat, sehingga mentang-mentang karena rasa kasihan kita ada nafsu anania untuk memperbaiki orang. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu orang pun yang memperbaiki orang. Islah diri itu islah, suatu usaha untuk islah diri, mengislah diri, memperbaiki diri. Diri yang mana? Diri Adam. Diri Adam ini mau dilebur. Jadi ketika kita keluar rumah, cermin ke diri, bukan keluar rumah, tetangga ada di sana beli kipas angin, kita yang terputar. Ada lagi di lampu merah, kurang ngajar ini di depan. Ke sana lagi, kurang ngajar ini, kurang ngajar ini. Begitu terus dalam hatinya. Padahal sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Aduh, gimana ini saya caranya 24 jam? 24 jam apa? Kalau di dalam pandangan sirmu masih memandang bekas-bekas makhluk. Sir apa? Yang bermana sir apa? Banyak orang bicara marifat itu banyak sekali. Bukan tentu juga saya tidak mengatakan kita sudah enggak ada. Banyak, tapi prakteknya. Itu yang mau dimesrakan, ya, dimesrakan terus menerus, ya. Teruskan itu, mesrakan, panak tenggelam di dalam Nur Muhammad. Allah Ta'ala yang menyaksikan Nur Muhammad. Allah Ta'ala dengan wujudnya sendiri. Wujud kenyataannya bukan Allah, tapi tidak lain. Sering kita ulang, ya, sering diulang-ulang, saudara, supaya manjing masuk ke dalam. Begitu. Jadi jangan sampai kita ini bersalahan. Jangan sampai marilah kita bergandengan tangan. Marilah kita bersatu. Apapun firqohnya, apapun keyakinannya, apapun apa, tidak usah kita memahamkan satu pendapat dengan pendapat yang berbeda-beda. Begitu. Kemudian kita betul-betul saling mengenal satu sama lain, saling sambung rasa satu sama lain. Jangan ada, ini kunci, jangan ada keyakinan bahwa kita ini sudah benar, kita ini paling suci, kita ini hebat, kemudian mau mensucikan orang, atau mau memberikan hidayah orang, atau mau ada keinginan diri bahwa untuk memberikan petunjuk kepada orang, atau mengislah orang, memperbaiki orang, atau niat dakwah, atau niat bertablik untuk mentablikkan orang, niat berceramah tapi menceramai orang. Tidak. Orang itu ketika bayan atau menjelaskan tentang iman dan amal soleh atau apapun, ketika berceramah itu dia niatnya hanya kepada diri. Memang di depan orang, misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bersaudara, dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah raja di langit, Allah raja di bumi, misal. Itu kelihatannya menceramai orang, tapi tidak, itu kembali kepada dirinya sendiri. Tapi tergantung niat, tergantung itu kreteknya itu bagaimana. Makanya disuruh berpasrah total dengan hasbunallah ni'mal wakil. Bukan berarti tidak bergerak, tidak berikhtiar, tidak berjuang, tidak bi amwalikum wa anfusikum wa tujahiduna fi sabilillah. Tidak. Tapi ketika itu ada kesadarannya itu, makanya luar biasanya ada syariat. Kalau tidak ada, semuanya semaunya dewe, semaunya saja. Gitu. Suka-suka akulah. Saya sirnya Allah ini, rasanya Allah ini. Suka-suka. Tidak ada tasawuf, tidak ada ilmu syariat. Tidak ada ilmu ma'rifatnya, tidak benar jadinya. Ilmu hakikat. Itu. Begitu ya, makanya orang-orang zaman dahulu sangat berhati-hati ketika menyampaikan suatu, apalagi mengajar orang, ya. Makanya saya juga sepakat untuk saudara-saudara yang berkomen, saya sepakat sekali. Ketika orang itu mengajarkan suatu ilmu, apalagi mentalkin, mengajar, itu tidak ada ijazah daripada gurunya. Saya sepakat juga itu. Karena harus ada yang mentahki.
Kalau untuk mau mengajar pasti ada gurunya, pasti ada ininya sampai sanadnya nyambung. Itu kalau kita sebagai pengikut umat Nabi Muhammad tuh ya. Begitu. Jadi kita tidak membeda-bedakan apa. Saya sepakat itu. Dan saya juga sepakat bagi orang yang tidak mempunyai sanad, dia jalurnya ke langsung ke Nur Muhammad, berbanyak sholawat. Saya juga sepakat karena ada ulama yang berpendapat begitu. Nah, tidak kita fanatik. Cuma kalau mau sempurna, ya jalur Nur Muhammad, ya jalur Muktabaro. Mumpung kita masih umur 30, 40, 50 masih bisa cari. Carinya itu sanad barokah kepada orang-orang toriko. Jangan sampai kita sudah merasa makrifat, merasa hakikat, kaji-kaji, tidak mau lagi ambil toriko. Ambil toriko, ambil berkahnya beliau-beliau para mursyid. Sirnya itu ada pernah berhadapan lutut, bersentuhan dahi dengan gurunya sampai Rasulullah. Jadi secara zahir juga kita ketemu, secara batin juga, yaitu nanti ujung-ujungnya guru sejati hanyalah Nur Muhammad. Meskipun bertemu dengan guru zahir juga Nur Muhammad, guru batin juga Nur Muhammad. Karena kalau tidak ada juga guru zahir penuntun, kita ini mau ke Jogja, tidak tahu dari Terminal Giwangan, kejadian semalam dari Terminal Giwangan, tidak tahu alamat, misal tahu alamat pun tidak ada penuntun, nanti lama sampainya, keliling-keliling ke sana kemari. Tapi kalau ada, insya Allah, asalkan manut. Ketika di motor, dibonceng motor, jangan lompat dari motor, ikut aja nanti sampai. Entah itu mau sampai kapan. Metodenya berbeda-beda. Ada itu naik motor Astrea, ada motor Kawasaki dari Giwangan ke Sewon, ada yang pakai naik sepeda. Nah, begitu macam-macam. Tapi kalau kita sudah jalan kaki, lintas alam, cari-cari jalan, belok kanan ke kiri kah, tidak ada pula mapnya, tidak ada pembimbing, mau berapa tahun meninggal di jalan. Mungkin kelihatannya aja kita sampai, mungkin. Tapi kalau orang banyak sholawat, gurunya langsung Nur Muhammad. Dengan syarat membaca sholawatnya ke Nur Muhammad. Ketika membaca sholawat ke Nur Muhammad kepada semesta alam, semuanya sudah termasuk. Nah, kepada baginda Rasulullah SAW juga termasuk, karena beliau juga tiada lain daripada Nur Muhammad. Jangan dipisah-pisahkan. Cuma secara syariat memang berbeda. Ada Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah, ada Nur Muhammad. Akan tetapi kalau kita tarik hakikat sama, saudara, semua Nur Muhammad, salaman. Begitu. Jadi begitulah apa yang kita inginkan ya dari tadi. Mudah-mudahan berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.